Saya berpikir bahwa memang penemuan yang disampaikan oleh Dr. Terawan ini tidak lazim. Cuman saya selalu mengatakan, saya berpikir bahwa ilmu berjalan terus. Apakah di dalam teknologi, apakah di dalam kedokteran, ilmu berjalan terus. Barangkali manusia belum semua tahu, belum semua percaya, tapi jelas telah menolong lebih dari 12.000 orang yang selama ini dilakukan di ESA dan Dr. Terawan. Ketika ada dokter yang pintar, cerdas, dan mengabdi seperti Dr. Terawan, jangan disia-siakan. Justru diberikan penghargaan, diaplos gitu kan. Tapi bukan untuk dibinasakan. Dukungan terhadap mantan Menteri Kesehatan atau Menkes Terawan Agus Putranto yang dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terus bermunculan. Kali ini datang dari mantan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Hendro bahkan mengusulkan agar dokter militer punya organisasi sendiri. Ide bikin organisasi dokter militer atau disingkat ODM ini disampaikan Hendro kepada para dokter militer yang berkunjung ke kediamannya di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu 30 Maret lalu. Menurutnya, keberadaan ODM penting untuk kesehatan dan kebutuhan negara. Anggota ODM sebutnya bisa terdiri dari organisasi dokter atau OD Angkatan Darat, OD Angkatan Laut, OD Angkatan Udara, OD Polisi, OD Badan Intelijen Negara atau BIN, dan OD Kejaksaan. Apalagi selama ini ada legislator yang terus berjuang merevisi UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Berdirinya organisasi dokter militer atau ODM merupakan bentuk penggunaan hak dari para dokter untuk bebas berserikat dalam era demokrasi ini. Demikian kata Hendro. Lagi pula sebutnya di Amerika saja ada lebih dari 190 organisasi dokter yang berdiri. Salah satu yang terbesar adalah American Medical Association atau AMA. Ia juga menjelaskan dokter militer berbeda dengan dokter lainnya karena harus mempunyai dua kemampuan sekaligus. Pertama, menguasai ilmu kedokteran. Kedua, memahami teknik pertempuran. Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer atau STHN dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN ini meyakini loncatan-loncatan kemajuan pengetahuan kedokteran di dunia dan juga di Indonesia dapat terus terjadi jika para dokter militer segera mengonsolidasikan diri dengan membentuk ODM yang solid. Hendro teringat bagaimana dokter militer berhasil menerobos kebekuan penelitian Alexander Fleming terhadap jamur biru di agar-agar yang bertele-tele sejak tahun 1928. Oleh prosedur ilmiah yang kaku menjadi penawar luka dan infeksi saat Perang Dunia Kedua, antibiotik itu kini dikenal dengan nama penisilin. Pencopotan Terawan dari keanggotaan IDI disampaikan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran atau MKEK IDI dalam Forum Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh, Maret lalu. Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah menyampaikan rencananya memediasi IDI dengan Terawan. Untuk menyudahi polemik tersebut, IDI membuat iktikat baik tersebut. Komisi 9 DPR juga akan memanggil IDI menghadiri rapat dengar pendapat umum atau RDPU pada Senin, 4 April depan. Disebut-sebut isu pencopotan Terawan juga akan jadi salah satu pokok bahasan. Lalu bagaimana respon IDI terkait rencana dibentuknya ODM? Ketua Umum IDI yang baru, Adib Humaydi, yang dikonfirmasi Rakyat Merdeka tadi malam enggan berkomentar. Namun, Ketua IDI Sumatera Utara Ramlan Sitompul tak menolak ide tersebut. Menurutnya, pembentukan ODM adalah kebebasan setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin dalam undang-undang, responnya singkat. Terkait rencana Menkes yang akan menengahi Terawan dan IDI, juru bicara pengurus besar atau PB IDI Dr. Beni Satria mengatakan pihaknya menyambut baik usulan Budi. Akan tetapi pihaknya tak bisa menentukan sendiri diberlangsungkannya mediasi tersebut, melainkan juga harus atas kesetujuan Terawan. Pasalnya pihak Majelis Kode Etik Kedokteran atau MKEK IDI telah beberapa kali memanggil Terawan sebelum putusan pemberhentian ini dikeluarkan. Namun tercatat dari 6 kali panggilan, Terawan atau TAP hanya memberikan 4 kali jawaban.